Hai, what's up? Welcome back to my channel Coach Yudika. Channel ini diperuntukkan buat teman-teman di luar sana, sales-sales di luar sana, utamanya sales-sales real estate. Karena dalam channel ini teman-teman semuanya bisa dapetin tips dan trik bagaimana cara meningkatkan otoritas dan personal branding, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri untuk menawarkan produk-produk yang premium, dan tentunya melipat gandakan penjualan Anda. Dan hari ini saya pingin banget sharing tentang satu hal yang dilakukan oleh sales-sales di luar sana. Tapi faktanya ini malah menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target-target sales. So, pastiin Anda simak video berikut ini. Welcome back again. Kalau kita ngomongin nih tentang sales, maka ada tantangan terbesar yang dilakukan oleh sales. Sales itu adalah industri dengan tingkat dan tekanan stres yang sangat tinggi. Sales itu berfokus kepada achieving the target. Sales itu banyakin fokusnya pada closing the sales. Karena itu kebanyakan mereka fokus pada bagaimana cara mereka mendapatkan hasil. Namun mereka melupakan bagaimana proses-proses yang harus mereka lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil itu. Karenanya ada 3 kesalahan terbesar bagi seorang sales pada saat melakukan proses-proses selling ini. Apa saja itu? Yang pertama, kesalahan terbesar dari sales adalah mereka lupa membangun mindset-nya mereka. Mindset adalah sebuah hal yang sangat penting berkaitan dengan sales. Kenapa? Kalau kita bicara tentang selling, maka kita bicara tentang bagaimana perang psikologi. Perang psikologi bukan berarti perang psikologi berhadapan dengan customer, melainkan perang psikologi untuk berhadapan dengan diri kita sendiri. Kalau ngomongin tentang sales, maka tantangan terbesarnya adalah menaklukkan dirinya sendiri. Sales tidak luput dari perasaan cemas. Sales tidak luput dari perasaan tidak percaya diri. Sales tidak luput dari perasaan gagal dan takut. Apalagi ketika menghadapi sebuah penolakan, maka kecenderungan sales-sales di luar sana itu merasakan bahwa ia merasa gagal, and then pada akhirnya ia mulai merasakan cemas dan takut menghadapi kegagalan-kegagalan berikutnya. That's why membangun mindset merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi seorang sales. Yang kedua adalah kebanyakan sales-sales di luar sana itu melupakan membangun skill selling mereka secara baik. Ingat, kalau kita bicara tentang sales, maka kita bicara tentang bagaimana sales proses. Dalam sales proses ada achieving the leads atau grabbing the leads, and then convert ratio untuk menghasilkan customer-nya Anda. Leads kita bicara strategi marketing. Convert ratio kita bicara tentang selling skill. Tingkat convert ratio yang tinggi artinya Anda memiliki keterampilan selling skill yang baik. That's why keterampilan selling skill ini harus selalu di-upgrade, dan upgrade. Mostly sales-sales di luar sana tidak peduli dengan selling skill-nya mereka. Mereka beranggapan bahwa yang namanya selling itu adalah proses ngomong. Yang namanya selling itu adalah proses cuap-cuap aja. Dan itu nggak membutuhkan keterampilan. Karena mereka umumnya berpikiran bahwa yang namanya cuap-cuap, ngomong dan lain sebagainya, itu adalah keterampilan alamiah. Faktanya tidak demikian. Faktanya adalah keterampilan selling itu lebih banyak kepada keterampilan membangun pertanyaan yang efektif, and then kemampuan listening untuk hal-hal yang tidak didengarkan.
Kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana strategi selling skill, utamanya listening skill, pada video-video lainnya. Yang ketiga adalah kesalahan yang umumnya dan besar dilakukan oleh sales di luar sana adalah sales manajemen. Mostly sales itu paling malas berkaitan dengan manajemen. Mostly sales-sales di luar sana tidak punya tata kelola bagaimana leads manajemen dengan bagus. Hari ini saya menemui 3 orang, besok saya menemui 3 orang baru. Besoknya saya menemui 3 orang baru lagi. Apa yang terjadi pada keesokan harinya? Saya akan memfollow up orang hari pertama dong. Saya akan memfollow up 1 orang hari pertama. Besoknya saya akan memfollow up 1 orang hari kedua dan 1 orang hari pertama. Besoknya saya akan memfollow up 1 orang hari kedua. Dari sini biasanya akan ada miss terhadap beberapa orang-orang yang sudah kita follow. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi kebocoran pada leads Anda. Anda setengah mati untuk mendapatkan leads ini, namun leads ini bocor karena Anda tidak mengelola secara bagus leads ini. That's why leads management, sales management itu adalah sebuah hal yang penting. Namun hari ini, saya nggak ingin bicarain terlebih dahulu tentang selling skill Anda. Saya nggak ingin bicarain terlebih dahulu tentang sales manajemennya Anda. Kita akan berfokus terlebih dahulu kepada mindset-nya Anda. Kenapa kita harus berfokus kepada mindset Anda? Basically, mindset yang dibangun secara bagus itu akan menciptakan result Anda yang menjadi luar biasa. Ada yang namanya sales cycle. Kalau kita bicaranya tentang selling, maka kita mulai dari mindset yang bagus. Mindset yang bagus akan menciptakan tindakan yang bagus. Tindakan yang bagus akan menciptakan hasil yang bagus. Hasil yang bagus akan menciptakan mindset yang bagus pula. Apa yang terjadi dengan mindset yang buruk akan menciptakan tindakan yang buruk. Tindakan yang buruk akan menciptakan hasil yang buruk. Hasil yang buruk akan meyakinkan diri Anda bahwa Anda semakin tidak punya bakat di bidang selling. So, hal pertama yang harusnya Anda bangun adalah bangun mindset yang positif. Nah, kalau kita bicara tentang mindset, ada 2 kategori nih. Ada kategorinya growth mindset dan ada kategorinya fixed mindset. Growth mindset ini adalah mindset yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Ibaratnya pohon, dia terus berkembang. Kalau kita bicara mindset, ibaratnya itu seolah-olah kita lagi anak kecil, usianya usia pendidikan TK, kita masih ada di bangku TK. And then, guru Anda meminta Anda untuk menyelesaikan soal-soal Pitagoras. Apa yang terjadi? Yakin dan percaya kita akan kesulitan untuk melakukannya. And then kemudian Anda mulai belajar tentang, oke, saya harus pahami dulu rumus Pitagoras seperti apa. Anda mulai menumbuhkan mindset Anda. Oke, rumus Pitagoras, rumusnya adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Apa itu pangkat? Anda mulai mempelajari apa itu ilmu perkalian. Anda mulai mempelajari itu. Sampai akhirnya Anda berhasil memecahkan soal Pitagoras dari guru Anda. Apa kaitannya dengan dunia selling? Ibaratnya manajer Anda, pimpinan Anda kemudian memberikan target di luar dari batas kompetisi Anda. Maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan tentunya mempelajari itu terlebih dahulu, kemudian meningkatkan mindset-nya Anda, membuat mindset Anda terus bertumbuh dan bertumbuh. Anda harus membangun growth mindset Anda dengan bagus sehingga hasilnya Anda bisa mencapai target yang dilakukan, yang diberikan oleh pimpinan Anda. So, gimana sih kita tahunya kalau kita punya growth mindset or kita hanya punya fixed mindset nih, mindset yang gitu-gitu aja? Basically, ada 5 karakter umum orang yang punya fixed mindset ini. Kebanyakan orang-orang yang punya fixed mindset ini memiliki karakter seperti yang pertama. Mereka nggak suka yang namanya penolakan. Buat mereka, penolakan itu menyakitkan. Buat mereka, penolakan itu nggak nyaman. Buat mereka, mereka menghindari penolakan.
Masalahnya adalah mereka menghindari penolakan bukan dengan cara belajar, namun menghindari proses-proses selling yang terjadi. That's why orang-orang seperti ini umumnya mencari-cari alasan untuk tidak menghadapi customer-nya. Mereka selalu berasumsi, oh mudah-mudahan customer saya lagi sakit, mudah-mudahan customer saya nggak ada, mudah-mudahan customer saya nggak mau temuin saya. Mereka nggak suka yang namanya penolakan. So, kalau Anda punya tim sales di luar sana yang nggak suka penolakan, that's it. Dia berada dalam fixed mindset, maka ajarin dia untuk bertumbuh menuju ke growth mindset yang tadi. Yang kedua adalah, mostly orang-orang yang ada di fixed mindset, mereka umumnya membenci yang namanya tantangan. Saat bos Anda, saat pimpinan Anda kemudian menawarkan target yang lebih tinggi, tentunya dengan reward yang lebih tinggi, kalau Anda punya yang namanya fixed mindset, maka apa yang Anda lakukan? Kecenderungannya adalah Anda merasa tidak yakin dan tidak nyaman dengan hal itu. Anda merasa, aduh, bos saya lagi pingin menjatuhkan saya. Pimpinan saya nggak suka sama saya, makanya saya diberikan target yang lebih tinggi. Mostly orang-orang fixed mindset akan selalu berpikiran seperti ini karena mereka sangat-sangat benci yang namanya tantangan. That's why Anda harus mulai bergeser menuju ke growth mindset untuk membangun sukses Anda, utamanya di bidang selling. Yang ketiga adalah umumnya sales yang berada di fixed mindset ini punya kompetensi yang flat aja, kompetensi yang datar aja. Keterampilannya yang itu aja. Cara mengenali apakah keterampilan Anda itu aja atau enggak. Cara paling simpel adalah Anda tinggal lihat bagaimana pencapaian closingan Anda setiap bulannya. Kalau pencapaian closingan Anda setiap bulannya rata-rata seperti itu aja, artinya Anda berada pada area flat kompetensi ini. Anda berada pada area fixed mindset ini. Saatnya Anda mulai bergeser menuju ke growth mindset ini. So, pastiin diri Anda tidak sedang berada dalam flat kompetensi. Pastikan diri Anda untuk selalu mengupgrade diri Anda, mengupgrade selling kompetensi Anda. Salah satunya tentunya adalah Anda melakukan subscribe dan likes. Dan tentunya kalau Anda ada pertanyaan mengenai selling, silakan komen dalam video ini. Cara seperti ini Anda bisa mengupgrade diri Anda bisa meningkatkan selling kompetensi Anda. Anda mau lebih jauh lagi, Anda bisa ikut personal coaching dari saya untuk meningkatkan dan melipat gandakan penjualan Anda dan hasilnya pasti kami garansi.